Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan dapat petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi benar-benar tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar juga hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah satu-satunya Tuhan sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah serta takut kepada Allah, satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah satu-satunya pencipta, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur dan sebaik-baik referensi adalah kitabullah dalam segala kehidupan seorang muslim, terutama masalah ibadah mereka. Wa khair hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah petunjuk Al-Quran adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Keduanya rujukan utama umat Islam dalam mengambil segala yang berurusan dengan kehidupan mereka, terutama ibadah, Al-Quran dan sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru itu pasti membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa dalam final kelima akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Jum'ah. Hari Jumat adalah hari pilihan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Dan kita memiliki 3 hari yang dirayakan atau dikatakan hari raya dalam setahun. Ada hari Jumat setiap pekannya, ada hari Idul Fitri dan Idul Adha setiap setahun sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan hari ini, melakukan yang terbaik di hari ini. Terutama puncaknya dalam mengerjakan ibadah Jumat seperti yang sedang kita hadiri sekarang, mendengarkan khutbah dari khatib dan hadir sholatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 dan juga ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kalau telah dikumandangkan, telah tiba waktu masuk sholat hari Jumat, maka segeralah menuju kepada zikrullah. Kata ulama tafsir, menghadiri masjid, mendengarkan khutbah, dan juga hadir sholatnya. Dan tinggalkan semua transaksi jual beli. Kata para ulama tafsir, semua urusan dunia, apapun hubungannya dengan masalah kebutuhan duniawi, itu pasti lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Lalu di ayat 10-nya Allah mengatakan, kalau seandainya kalian sudah selesai mengerjakan sholat Jumat, kembalilah menyebar di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah. Silakan kembali dengan urusan dunia kalian. Dan seterusnya lanjutan ayat. Tapi inti bahasan kita adalah hari Jumat yang disebutkan. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Hari yang paling terbaik dari semenjak terbitnya matahari, artinya semenjak diciptakannya langit dan bumi ini dan matahari mulai terbit sampai hari kiamat adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan darinya. Dalam riwayat lain dikatakan, dan pada hari itu pula Adam meninggal dunia, serta tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari pengampunan antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya. Semua muslim yang menjauhi dosa besar antara Jumat dengan Jumat yang lain, berisikan dosa-dosa kecil akan dibersihkan oleh Allah sebagai karunia darinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi kembali, dan Jumat ke Jumat, serta Ramadhan ke Ramadhan, akan terjadi pembersihan dosa-dosa di antara keduanya bila seseorang hamba menjauhi dosa-dosa besar. Juga hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah tertutupi dari kelebihan hari Jumat. Nah, Yahudi telah memilih Sabtu sebagai hari raya mereka, dan Nasrani telah memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka, dan aku telah diberikan hidayah untuk memilih hari Jumat. Ikhtaratil Yahudu yawmus Sabt wa ikhtaratin Nasara yawmul Ahad wa huditu ila yaumil Jum'ah. Oleh karena itu, Jumat adalah hari yang luar biasa. Dalam syariat kita dianjurkan agar setiap muslim memperhatikan beberapa hal pada hari Jumat ini. Yang pertama, kata para ulama adalah al-ghusl wat tabkir. Dia wajibkan dan sangat dianjurkan bagi laki-laki, karena mereka yang wajib hadir, untuk mandi dan bersegera ke masjid. Ini saya titik beratkan karena banyak di antara kita nanti dengar sudah dikumandangkan azan, apalagi khatib sudah naik di atas mimbar baru mereka muncul, maka dipastikan banyak sekali fadilah yang mereka tidak dapatkan. Bagi Anda yang kerja di kantor atau ada tugas Anda keluar pagi, niatkan mandi pagi harinya itu untuk mandi sholat Jumat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Kalau salah seorang di antara kalian ingin mengerjakan sholat Jumat, maka sebaiknya dia mandi terlebih dahulu. Juga dalam sabda Nabi SAW juga riwayat Imam Bukhari Muslim, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi semua orang yang telah balik. Bahkan Nabi SAW menghubungkan antara mandi ini dengan bersih, dengan sebaik mungkin, kemudian bersegera datang ke masjid. Walaupun masjidnya masih kosong, mereka sudah muncul di sana menunggu waktu Jumat. Sebagaimana sabda beliau SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Muslim, man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabah,
barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya dia pada saat junub. Sebagian ulama hadis mengatakan disunnahkan bagi suami istri untuk berhubungan biologis, kemudian mereka mandi junub di pagi Jumat yang digabungkan niatnya dalam hati dengan mandi sholat Jumat. Thumma raha fis sa'atil ula, kemudian dia datang di awal waktu masih kosong. Sebagian ulama hadis bahkan mengatakan di hari Jumat kalau dia tunggu dari subuh sampai Jumat, ini fadilahnya tersendiri. Ada yang mengatakan juga mungkin waktunya adalah pada saat orang sudah mulai siap-siap. Kalau kita mungkin sekarang jam 9, jam 10 pagi, dia sudah di masjid. Apa yang dia dapatkan? Faka'annama qarraba badanah. Dia akan dicatatkan seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Unta itu nilainya tidak kurang, yang paling murah 3.000 real rupiah. Jadi real kurang lebih kalau rupiahnya sekitar di atas 10 juta rupiah. Seperti kita berinfak sebesar itu dicatatkan dalam buku amal kita. Wa marraha fis sa'ati tsaniyah, siapa yang datang di waktu yang kedua setelahnya, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia dicatatkan telah berkurban dengan seekor sapi. Wa marraha fis sa'ati tsalitsah, dan siapa yang datang di hari Jumat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba qabshan aqran, seakan-akan dicatat baginya dia telah berkurban dengan seekor domba jantan yang bertanduk. Wa marraha fis sa'atir rabi'ah, dan siapa yang datang pada waktu yang keempat di hari Jumat, faka'annama qarraba dujajah, pada saat dia datang waktu keempat seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wa marraha fis sa'atil khamisah, faka'annama qarraba baydah, siapa yang datang di waktu yang kelima maka seakan-akan dia berkurban hanya dengan sebutir telur. Fa'idha kharajal imam, kalau imamnya atau khatibnya telah datang dan naik di atas mimbar, hadaratil malaika yastami'una dzikr, maka para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah-khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam riwayat lain dikatakan di setiap pintu masjid ada malaikat pada hari Jumat menunggu dengan buku-buku amal mereka, mencatat siapa yang datang lebih dahulu. Sampai khatib datang atau imam datang dan naik di atas mimbar, mereka akan menutup buku-buku mereka dan duduk mendengarkan khutbah tersebut. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, kata ulama hadis adalah siapa yang lebih dulu datang dengan mandi yang bersih, kemudian dia duduk di masjid menunggu dengan kegiatan berzikir, mengaji, melakukan ibadah-ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala yang sudah disebutkan tadi. Tinggal bagaimana membedakan antara waktu yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Kata ulama, di sini dirahasiakan dalam hadis, tidak disebutkan jamnya atau penentuan dengan misalnya seperti waktu sholat matahari sekian tingginya misalnya atau sekian teriknya. Di sini hikmahnya kata para ulama, karena bisa saja antara waktu pertama dengan waktu kedua sangat dekat, waktu kedua dengan ketiga sangat dekat, sehingga bisa saja pada saat kita datang mungkin jam 10 pagi atau setengah 11 pagi, kemungkinan kita masih bisa mendapatkan unta. Mungkin beberapa saat kemudian terlambat maka baru pindah ke sapi dan seterusnya. Berarti memang masih terbuka sekali peluang untuk mendapatkan pahala-pahala ini. Yang kedua saudaraku, rahimani rahimakumullah, adalah at-tatayyub wal insatu lil imam. Kita dianjurkan selain mandi yang bersih juga menggunakan minyak wangi yang terbaik, pakaian yang terbaik, serta pada saat khatib sedang khutbah mendengarkan apa yang disampaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhni aw yamsi aw yamassu min tibi baitihi ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Tidaklah seorang laki-laki yang hadir Jumat, dia mandi terlebih dahulu, kemudian dia membersihkan sebersih mungkin tubuhnya, menggunakan pakaian yang paling baik yang dia miliki, kemudian menggunakan minyak untuk melembutkan rambutnya sehingga rapi disisir, kemudian menggunakan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia keluar menuju ke masjid tanpa mengambil tempat duduknya orang yang sudah duduk, kemudian dia sholat yang telah dicatatkan untuknya, maksudnya adalah tahiyat masjid yang 2 rakaat, kemudian dia mendengarkan kalau khatib sudah mulai berceramah,
kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya semua antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Artinya seminggu penuh dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha." Riwayat Muslim. Siapa yang wudu dengan wudu yang sempurna, ya, dengan tenang, semua anggota tubuhnya kena dengan benar air wudu, kemudian dia datang Jumat, kemudian dia mendengarkan, dia cuma bukan mendengarkan, fastama'a wa ansat, dia mendengarkan khatib bicara dan dia renungi apa yang disampaikan, maka akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang, bahkan ditambah lagi 3 hari ke depannya. Jadi sampai hari Seninnya tetap pengampunan lagi. Dan siapa yang memindahkan kerikil dari depannya, maka dia telah kehilangan pahala Jumat. Makanya pada saat orang sedang khatib khutbah, dianjurkan semua jemaah melawan waswas syaitan untuk tidur, apalagi untuk mencari kegiatan-kegiatan yang sia-sia, memainkan HP misalnya, memindahkan batu atau memainkan pulpen. Sampai sudah kita tekankan di masjid kita ini, diupayakan, dan di masjid-masjid lain mudah-mudahan bisa dilakukan juga. Celengan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sumbangan jemaah jangan diedarkan pada saat khatib sudah di atas mimbar, karena ini termasuk menghilangkan pahala Jumat yang tadi. Yang ketiga saudaraku, Anda dianjurkan untuk membaca qiraat suratul kahf, membaca surah Al-Kahfi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al-Baihaqi, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah aw lailatul jum'ah, ada Allahu lahu minan nuri ma bainahu wa baina baital atiq." Siapapun yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka Allah akan memberikan cahaya pada tubuhnya, yang cahaya tersebut dapat terlihat atau kelihatan antara dia dengan Baitul Atiq atau Ka'bah. Bagaimana ini Allahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana rahasia Allah, tapi Allah memberikan baginya cahaya. Sebagian ulama hadis mengatakan siapapun yang melihatnya maka akan melihat ada pancaran cahaya, bukan cahaya seperti lampu, tapi orang nyaman untuk melihat wajahnya. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, man qara'a surah Al-Kahfi yaumul jum'ah dhumina min fitnatid dajjal, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat dikatakan minal fitnah, dari segala macam fitnah. Yang keempat, at-taktsiru minas salati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, "Inna min afdal ayyamikum yaumul jum'ah, fa'aktsiru alayya minas salati fi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling baik, yang paling Allah cintai, yang paling banyak berkahnya yang kalian lalui adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu. Sesungguhnya semua salawat kalian untukku akan disampaikan kepadaku. Dari hadis ini berarti pelajaran besar juga, Nabi SAW tidak hadir lagi di dunia sebagaimana difahami oleh kelompok Syiah, tapi yang benar adalah Nabi SAW dihantarkan kepada beliau salawat yang kita bacakan alaihi salatu wassalam. Yang kelima dan yang terakhir adalah taktsirud doa, memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari Jumat ada waktu pasti diterima doa seorang hamba, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'tahu iyyaha aw iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha." Sesungguhnya kata Nabi SAW ada waktu di mana hari Jumat itu, tapi tidak ditentukan kapan. Ada khilaf di antara ulama sebagaimana kita jelaskan nanti. Tidak ada seorang muslim pun yang menyampaikan hajat apa saja kepada Allah, terutama kalau dia sedang melakukan sholat, kecuali pasti Allah akan berikan kepadanya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya menandakan bahwasanya waktunya sangat sedikit. Kemudian ada 2 buah hadis yang merupakan selisih di antara ulama kapan waktu yang mustajab doa itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "Hiya baina ay yajlisal imam hatta tuqdas salat." Pendapat pertama dan berpegang pada hadis ini mengatakan adalah pada saat khatib sedang duduk di mimbar
terutama di khutbah kedua sampai diiqamahkannya sholat. Makanya khatib dianjurkan untuk berdoa di khutbah kedua, dan ini termasuk tempat diterimanya doa. Kemudian yang kedua adalah waktu asar sampai terbenam matahari, dan ini pendapat kedua berpegang pada hadis riwayat Nasa'i di mana Nabi SAW mengatakan fil jum'ati 12 sa'ah ma min muslimin yad'u Allah illa istajaba Allah lah taharruha fi akhir waqtil asr. Di hari Jumat ada 12 jam, maksudnya mulai dari subuh sampai, atau mulai dari malamnya sampai menjelang subuhnya atau sampai menjelang Jumatnya. Ada hari di mana ada waktu pada waktu tersebut tidak ada muslim pun yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan terima. Dan kejarlah waktu yang mustajab itu di waktu asar, di waktu asar. Ada tadi hadis yang terlupa saya bacakan, sebuah hadis yang berbunyi riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Muhammad dan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man gassala yaumal jum'ah waqtasal. Siapa yang mandi dengan mandi yang benar pada hari Jumat, dengan wangi-wangian, menyisir semua rambutnya dengan rapi, thumma bakkara wattakar, kemudian dia segera datang, buru-buru datang di masjid di awal-awal waktu, wa masya walam yarkab, kemudian dia jalan kaki dan dia tidak menggunakan kendaraan. Artinya orang kalau dekat maka dia jalan kaki lebih afdal, tapi kalau jauh boleh menggunakan kendaraan. Wadana minal imam, ini penting diketahui karena banyak orang yang jauh. Dikatakan dan dia mendekat dari imam atau khatibnya, artinya dia berada di saf-saf awal. Fastama'a, kemudian dia dengarkan baik-baik yang disampaikan. Walam yalgu, kemudian dia tidak melakukan kegiatan yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin, setiap langkah yang dia lakukan, ke masjid, kutiba lahu amalu sanah, dia akan dicatatkan seperti beribadah selama setahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala seperti dia selama setahun puasa dan selama setahun sholat tahajud di setiap langkahnya. Maka oleh karena itu kita dianjurkan pada hari Jumat untuk menitik beratkan kegiatan-kegiatan tersebut. Saya ringkaskan, yang pertama adalah mandi dan segera ke masjid. Kemudian yang kedua menggunakan pakaian yang terbaik, wangi-wangian, menyisir rambut dengan rapi dan mendengarkan apa yang khatib sampaikan. Kemudian membaca surah Al-Kahfi, kemudian memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW dan memperbanyak membaca doa. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah kalau ada kesalahan dan kekeliruan, dan saya mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu wa ghafurun, beristighfarlah, sungguhnya Allah Maha terima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salawat dan taslim bagi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta waktu sebelum doa sekitar 3 menit ke depan saja, dan saya merasakan ini sebuah tanggung jawab yang saya harus sampaikan di mimbar ini, dan ini di ceramah-ceramah saya yang lain sudah saya sampaikan. Yang disayangkan sekali, mulai dari tanggal 25 Desember kemarin sampai tanggal 1 Januari begitu banyak umat Islam yang melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang dalam agama kita. Di antaranya mengucapkan selamat Natal kepada orang non-muslim. Yang kedua, mereka merayakan tahun baru Masehi yang isinya sebenarnya adalah mengikrarkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, mereka berbondong-bondong mubadzir, membuang harta mereka pada hal yang tidak ada gunanya, menghabiskan waktunya di jalan-jalan, terlebih lagi mencontohi orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam meniup trompet dan ada yang menjualnya. Dengarkan saudaraku, ini tanggung jawab saya sebagai dai untuk menyampaikan. Telah datang seorang Quraisy yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Siapa orang ini? Orang ini adalah tokoh yang sangat dituakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orangnya sangat cerdas dan faham benar bagaimana dia berdialog. Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, begini saja, selama ini kalau kami tawarkan kepada kamu apapun kamu selalu tolak. Sebelumnya Nabi SAW ditawarkan, hai Muhammad, kalau kau berdakwah tujuannya untuk wanita, kami nikahkan kamu sama wanita yang paling kamu sukai, kamu tinggal pilih. Kalau tujuan kamu berdakwah
itu untuk menjadi orang kaya. Kami akan kumpulkan seluruh harta kami dan kami akan berikan kepada kamu, sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di sisi kami. Kalau kau ingin jadi raja karena dakwamu, berhenti berdakwah, kami nobatkan kau jadi raja, selesai. Tapi Nabi SAW menolak. Bahkan Nabi SAW dengan tegas ya, mengatakan kepada pamannya pada saat pun pamannya Abu Talib nego, dia mengatakan, wahai pamanku, kalau orang-orang Quraisy menangkap matahari dan meletakkan di tangan kanan saya, berat, itu bukan hal yang ringan. Menangkap matahari, pindahkan, susah. Memegang matahari saja mustahil. Ditaruh di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, agar mereka meninggalkan dakwah ini, atau mereka ingin saya meninggalkan, maka saya tidak akan tinggalkan. Apa yang terjadi? Mughirah bin Syu'bah datang, lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, kaummu mengajakmu negosiasi. Begini saja, Mekah kita bagi dua, sehari buat kamu, sehari buat kami. Maksudnya, kamu sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu sehari. Sehari kamu ikut kepada kami, sembah berhala, sembeli untuk berhala, ucapin kata-kata yang kami ucapin, apa saja berhubungan dengan ibadah kami dukung. Sehari kami sembah Tuhanmu, sehari kamu suruh apa kami turut semuanya. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa wahai Mughirah. Lalu dia berkata, kalau begitu hai Muhammad, kita nego lagi. Bagaimana kalau kamu sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seminggu? Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa wahai Mughirah. Baik, nego yang ketiga, kalau begitu sembah Tuhan kami sehari saja, kami akan sembah Tuhanmu sebulan. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa wahai Mughirah. Agama kalian ada, agama saya lah beda. Memang sudah beda prinsipnya. Lalu berkata lagi Mughirah, kalau begitu hai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu setahun. Kata Nabi SAW, tetap tidak bisa. Terakhir negonya dia bilang apa? Wahai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Kata Nabi SAW, tidak mungkin. Apa yang terjadi saudaraku? Surah yang sering anda baca dalam sholat anda dan anda hafal masih kecil, sebab turunnya adalah kejadian Mughirah ini, surah Al-Kafirun. Turun Jibril lalu mengatakan apa? Hai Muhammad, bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, hai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan ikut-ikut menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak usah ikut-ikut apa yang saya sembah. Diulangi lagi, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud. Saya enggak perlu ikut-ikut kalian apa yang kalian sembah, kalian juga tidak usah ikut apa yang sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, silahkan. Saya juga punya agama, silahkan. Dari kalau anda baca tafsir Al-Kafirun, kata ulama, tidak dibolehkan setiap muslim memberikan dukungan apapun berhubungan dengan masalah ibadah orang non-muslim. Kita boleh toleransi, bertetangga boleh, berbisnis boleh, berteman boleh, orang tua kita dalam keadaan kafir boleh kita berbakti. Mereka sakit kita jenguk, mereka butuh bantuan boleh kita bantu. Waktu terjadi gempa besar ya kemarin itu di Jogja, orang-orang pengajian saya tanya, Ustadz kita nyumbang nggak? Karena di sana mayoritas kampungnya adalah orang Nasrani. Saya bilang silahkan, tapi syaratnya satu, jangan dukung tempat ibadahnya, nggak boleh bangun gerejanya. Boleh bantu fasilitas umum, silahkan, berteman boleh, tapi tidak boleh hal-hal yang dilarang, apalagi berhubungan dengan masalah ibadah. Pengucapan selamat saudaraku, artinya selamat agama anda benar. Seorang anak muda di Amerika kemarin ketemu muslim dengan Nasrani, sahabat, seorang yang bernama Muhammad dengan temannya David. Si David ini bilang begini sama si Muslim Muhammad tadi, wahai Muhammad, kenapa kau tidak sebutkan selamat Natal kepada saya? Itu kan cuma kata-kata, karena dia sudah tahu Muhammad ini nggak mau ucapin. Kata si Muhammad apa? Kenapa kau tidak syahadat wahai David? Davidnya bilang, saya kalau syahadat saya murtad dari agama saya. Kata si Muhammad apa? Itu kan cuma kata-kata. Kata-kata pun berpengaruh. Kalau anda mengatakan saya kafir, kafir nggak? Kafir. Kata-kata berpengaruh. Maka tidak boleh, dan sudah menjadi program nasional di gereja sekarang di Indonesia adalah setiap Idul Fitri, Idul Adha, dianjurkan semua gereja pasang spanduk selamat puasa, selamat lebaran fitri, selamat idul adha. Untuk apa? Agar semua masjid pasang juga sama. Kita dalam prinsip akidah boleh mereka dukung, silakan, karena kita dalam keadaan benar, tapi kita nggak boleh memberikan dukungan kepada mereka. Ingat sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang beribadah, jauhi tempat ibadah mereka karena laknat Allah sedang turun. Untuk apa saudaraku mengucapkan itu? Apalagi kemarin waktu tahun baru sampai ada yang bermasalah, buang-buang waktunya, hartanya, tenaganya, lalu habis di jalan, trompet sana sini. Itu tahun baru Masehi, tentang ikrar bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan.
Ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan trinitas. Kita nggak boleh mengucapkan selamat dalam masalah ini, tapi boleh toleransi. Senyum boleh, bantu boleh, jenguk sakit boleh, apa saja yang tidak berhubungan dengan ibadah silahkan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ibadah maka tidak dibolehkan. Semoga ini bisa menggugah kita, dan bukan berarti kita orang yang sangat keras, kemudian bukan, tidak. Malah kita benar menunjukkan prinsip supaya tidak jadi PR selamanya, sehingga jadi susah. Setiap tahun kita merasa nggak enak dengan atasan, merasa tidak enak dengan teman karena tidak pernah mau menjelaskan tentang ini boleh atau ini tidak boleh. Saya kemarin ketemu di restoran saya kemarin dengan satu orang non muslim, 2 orang malah. Kumpul dengan saya, begitu azan saya katakan maaf, sudah azan, saya harus sholat. Maka mereka menghormati karena saya tunjukkan prinsip saya. Ini agama saya perintahkan, walaupun bisnisnya besar, saya nggak pusing, yang penting agama saya dahulukan. Ini penting bagi seorang muslim. Baik, sebagai penutup mari kita jalankan sunnah Nabi SAW tadi, berdoa kepada Allah, karena hari Jumat ada pasti waktu diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin, wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت ما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قضاء الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Allah selalu menyuruh melakukan perbuatan kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah selalu larang perbuatan sia-sia, perbuatan yang bermaksiat dan mungkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal azima yadhkurkum. Ingat selalu Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.